Halo, lanjut di part 5 ya. Di part ini kita akan bahas tentang fatigue management atau manajemen kelelahan. Kalau tadi di part 1 dan part 2 kita sudah bahas beban kerjanya. Dan kalau di part 3 ini kalau sudah tahu beban kerjanya seperti apa, barulah kita atur cara mengatur tentang kelelahan kerjanya. Jadi pertama ini masih ke definisi dulu. Fatigue berasal dari bahasa Latin. Kemudian kalau untuk definisi kelelahan kerja atau fatigue adalah keadaan yang disertai dengan penurunan efisiensi dan ketahanan dalam bekerja. Jadi jelas ya, ada penurunan derajat efisiensi dalam bekerja. Kemudian fatigue perlu diatur karena fatigue sebenarnya sangat berperan penting ya buat tubuh kita sebagai mekanisme perlindungan tubuh agar terhindar dari kerusakan yang lebih lanjut. Oleh karena itu, kalau kita udah rasa capek, kita perlu istirahat untuk recovery. Nah, apa penyebab kelelahan kerja? Umumnya, penyebab utama kelelahan adalah adanya beban yang melebihi batas kemampuan fisik ataupun mental seseorang. Kemudian, apa aja sih penyebab kelelahan kerja? Prinsipnya sama seperti beban kerja fisik maupun mental, ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal ada dari usia, yang muda punya cadangan tenaga lebih besar, jenis kelamin, umumnya pria punya cadangan kekuatan dan otot juga yang lebih besar. Kemudian ada faktor psikis, biasanya pekerja yang punya masalah psikologis lebih mudah mengalami kelelahan mental ya ataupun kelelahan fisik. Kemudian dari segi kesehatan, yang punya penyakit bawaan ataupun punya penyakit biasanya punya derajat kesehatan ataupun ketahanan atau endurance yang lebih rendah. Dan juga ada faktor status perkawinan. Nah, apa hubungannya Pak? Jadi biasanya pekerja yang sudah berkeluarga biasanya kan ada pembagian waktu ekstra antara di rumah dan di pekerjaan, terutama yang kerja shift nih. Banyak juga yang shift malam misalnya, yang paginya kan harusnya pagi dipakai istirahat nih, tapi berhubung dia shift malam ternyata di pagi harus nganter anaknya ke sekolah, harus nganter istrinya pergi ke pasar, jadi waktu untuk istirahat dia sangat berkurang. Nah ini juga menjadi faktor internal penyebab kelelahan kerja. Terlepas ada faktor-faktor psikologis ya, seperti adanya pertengkaran rumah tangga ataupun yang lain-lainnya seperti itu. Jadi intinya status perkawinan juga mempengaruhi ya. Ini saya bilang mempengaruhi bukan berarti jelek, tapi juga ada faktor bagusnya juga. Misal ternyata di keluarganya sangat support nih terhadap pekerjaan orang yang bekerja. Jadi kalau ada waktu-waktu tertentu yang dia harus istirahat, sangat diservis nih untuk istirahat. Ataupun keluarga sangat mendukung, jadi nggak ada konflik, dia akan termotivasi seperti itu. Jadi kalau saya bilang pengaruh, bukan berarti selamanya negatif, seperti itu. Kemudian faktor eksternal ada dari masa kerja dan beban kerja. Kalau untuk masa kerja, orang yang udah lama bekerja dan udah terbiasa dengan pekerjaan tersebut, biasanya dia tidak menimbulkan kelelahan ya bagi dirinya karena dia sudah terbiasa seperti itu. Kemudian kalau untuk beban kerja, pemberian beban kerja baik fisik maupun mental tidak sebanding dengan kemampuan tenaga kerja. Jadi misal dia orangnya kurus tapi disuruh ngangkat ban yang besar misalnya seorang diri tanpa alat bantu, nah ini kan nggak sebanding seperti itu. Kemudian ada shift kerja. Biasanya kan kalau shift kerja kan ada 3 shift ya, 1, 2, 3, ada yang pagi, siang, dan malam. Nah ini biasanya akan mengganggu ritme kehidupan seseorang yang biasanya kalau non shift dia harus beradaptasi nih, yang harusnya malam dia istirahat justru dia malam harus bekerja. Nah ini harus dibagi waktu harus dengan baik seperti itu, karena malam hari biasanya kan digunakan oleh organ tubuh kita untuk metabolisme tubuh dan untuk mendetoks racun-racun yang ada dalam tubuh seperti itu. Kemudian lingkungan kerja juga berpengaruh. Kalau lingkungan ternyata terlalu bising, terlalu panas, terlalu dingin, pencahayaan kurang ataupun pencahayaannya berlebih,
akan mempengaruhi juga kelelahan kerja seseorang. Nah, ini sih ada ilustrasi ya. Jadi ada beberapa faktor, ketika semuanya dimasukkan, maka akan penuh nih. Makanya saat untuk sebelum penuh harus dibuka kerannya untuk recovery, seperti itu. Nah, kelelahan juga ada beberapa jenis ya. Ada kelelahan otot, yaitu muncul saat kita sangat capek ya, seperti melakukan pekerjaan beban yang berlebih. Kelelahan visual itu lelah yang diakibatkan karena berkonsentrasi secara terus-menerus pada suatu objek. Kelelahan mental, kelelahan yang diakibatkan karena proses berpikir. Kelelahan monotonis, yaitu kelelahan diakibatkan oleh aktivitas kerja rutin monoton yang atau lingkungan kerja yang menjemukan. Jadi bosen ya, orang akan melakukan aktivitas yang sama. Kemudian ada kelelahan syaraf. Kelelahan yang disebabkan oleh tekanan berlebihan pada salah satu bagian sistem psikomotor seperti pada pekerjaan yang membutuhkan keterampilan. Kemudian ada kelelahan kronis, yaitu kelelahan yang disebabkan oleh akumulasi efek jangka panjang suatu hal atau suatu pekerjaan. Kemudian ada kelelahan sirkadian, yaitu bagian ritme siang malam dan memulai periode tidur yang baru. Jadi ini ya, yang shift kerja ya. Kemudian ciri-ciri fatigue, kita turunnya kewaspadaan atau kurang fokus, perlambatan atau penghambatan persepsi, lambat dan sulit berpikir. Jadi kalau ada mahasiswa yang sulit berpikir berarti dia lagi fatigue ya. Kemudian ada penurunan kemauan atau dorongan untuk bekerja atau mageran ya bahasa sekarang ya. Penurunan performa tubuh dan mental, perasaan berat di kepala, itu adalah ciri-ciri fatigue ya. Ada juga ciri-ciri fatigue tambahan, yaitu lelah pada seluruh badan maksud saya. Ada kelelahan pada seluruh badan dan ingin berbaring terus. Kaum mageran ini sangat berpengaruh terhadap fatigue ya. Kaki merasa berat, menguap, menjadi mengantuk, mata terasa berat, merasa nyeri di punggung. Itu contoh-contoh ini ya, ciri-ciri fatigue. Kemudian akibat kelelahan kerja itu yang pertama bisa menyebabkan kecelakaan kerja karena fokusnya berkurang, orangnya udah capek, sangat rentan terhadap kecelakaan kerja. Kemudian performanya juga bisa turun, mengganggu fungsi fisiologis motorik dan neural pada tubuh, semangat kerjanya menurun, meningkatkan emosi dan rasa jengkel sehingga menjadi intoleran ya atau kurang toleran, muncullah sikap apatis terhadap pekerjaan. Nah, cara manajemennya gimana Pak? Kita usahakan ya tidur secara berkualitas. Untuk waktu ideal biasanya sih 7-8 jam per hari. Nah, karena tidur termasuk salah satu metode untuk detox ya atau metabolisme tubuh supaya hormon-hormonnya bekerja dengan baik. Kemudian istirahat yang cukup, nggak usah terburu-buru. Kemudian posisi perut ya dalam kondisi terisi. Kalau sebelum bekerja sarapan dulu seperti itu. Kemudian nggak mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau minuman beralkohol atau merokok ya juga sama. Jadi kalau bisa yang merokok bisa ditinggalkan hal-hal yang seperti itu. Kemudian makan makanan yang seimbang, gizi yang seimbang. Hindari makanan yang mengandung lemak jahat ya, kolesterol tinggi, pengawet dan lain-lain. Olahraga yang rutin dan relaksasi ya, atau segala aktivitas yang dapat merelaksasi diri kalian. Kalau kalian relaksasinya dengan istirahat ya istirahat. Kalau kalian relaksasinya dengan yoga mungkin ya yoga, nggak ada masalah seperti itu. Pokoknya aktivitas yang aktivitas yang dapat menghilangkan stres kalian, lakukan itu. Kemudian kalau dari perusahaan,
perbaikan lingkungan kerja agar nyaman dan aman. Karena kalau nyaman, otomatis pikiran juga akan lebih fokus terhadap suatu pekerjaan. Kemudian bersihkan tempat tinggal kalian. Tadi ya, nggak merokok ya, atau terpapar asap rokok, atau vape juga sama aja. Hindari ya minuman yang berenergi ya. Ini apalagi kalian masih muda, nggak usah nih minuman yang berenergi yang kayak beginian. Kayak nggak usah sebut merek ya. Ini sangat berbahaya untuk jangka panjang kalian. Kemudian atur konsumsi gula kalian, jangan sampai kalian over konsumsi gula banyak tapi aktivitas kerja secara fisik kurang, seperti itu. Kemudian minum secara teratur ya, harus terhidrasi tubuh kalian karena 80% tubuh kalian tubuh kita ya, saya juga termasuk, dipenuhi oleh air. Kemudian untuk pengukuran kelelahan ada 4 cara. Pertama, kita bisa review kualitas dan kuantitas pekerjaan yang sudah dilakukan, apakah tercapai targetnya ataupun di bawah target rata-rata. Kita bisa review karena khawatirnya ada faktor kelelahan yang menyebabkan kualitas dan kuantitas tidak tercapai. Kemudian ada uji psikomotor, kita bisa melihat refleks tubuhnya. Kemudian ada uji hilangnya kelipan atau kedipan, jadi pakai alat namanya Flicker Fusion Test. Ada juga kita menggunakan kuesioner. Biasanya sih kita pakai untuk IFRC, Industrial Fatigue Rating Committee, seperti itu. Atau kita bisa secara individu mereview kembali aktivitas pekerjaan kita. Kita review lagi nih, kenapa sih kita sering capek, kapan aja, dan di mana, saat ngapain, itu kita catat. Karena setiap orang memiliki kondisi fisik yang berbeda ya. Jadi kita harus lebih memperhatikan kondisi fisik kita masing-masing. Kemudian jika dirasa terlalu berat, perlu melakukan konsultasi nih dengan orang yang ahli dan berpengalaman. Kemudian yang ketiga, melakukan pemulihan dengan cara manajemen fatigue seperti yang dijelaskan sebelumnya. Mengatur pola makan, olahraga, menghindari obat-obatan terlarang dan lain-lain. Kemudian dari perusahaan juga harus support terhadap manajemen fatigue di perusahaan ya. Ada beberapa langkah. Yang pertama, bisa melakukan analisis kinerja karyawan dan organisasi. Yang kedua, menelaah hubungan kerja dengan kelelahan kerja karyawan. Yang ketiga, menganalisis jenis uraian kerja dan beban kerja, hubungannya dengan kinerja seperti apa. Kemudian menyusun program untuk peningkatan kinerja. Jadi kita bisa mereview ya dari hasil yang sudah kita buat. Kan tadi ada beberapa cara menilai fatigue. Nah, ini kita bisa review nih untuk saat ini apakah sudah ideal atau belum. Kemudian selanjutnya melaksanakan programnya dan mengevaluasi program yang sudah dilaksanakan tersebut. Nah, kalau untuk pengaturan biasanya sih sebelum bekerja disarankan untuk stretching atau peregangan. Ataupun saat dirasa pegal, kita bisa melakukan stretching secara individu. Kemudian lama kerja 8 jam per hari atau 40 jam seminggu. Lembur nggak boleh lebih dari 3 jam per hari. Istirahat minimal setengah jam setelah 4 jam bekerja. Beban kerja sedang sampai dengan berat, istirahat pendek 10-15 menit setiap 2 jam. Jadi ada pengaturan-pengaturan ini yang harus diatur oleh perusahaan. Nah, ini kalau kita tatap muka kita praktek nih untuk stretching. Tapi berhubung kita tidak tatap muka, teman-teman bisa coba nanti di rumah saat kalian pegel, kalian stretching deh, akan terasa banget bedanya. Ini kalian bisa ikuti gerakan-gerakan ini. Stretching sederhana untuk yang bekerja di office, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke kuesionernya. Kuesioner kalian IFRC, Industrial Fatigue Rating Committee. Jadi intinya cuman jawab iya atau enggak doang. Jadi ada beberapa pertanyaan per kategori. Jadi pertanyaannya, apakah saudara merasa berat di bagian kepala? Kalau terasa berat, tulis checklist iya. Sampai dengan semua pertanyaan ini dijawab. Nah, nanti barulah di total nih skornya ada berapa yang jawab iya dan tidak. Seperti itu. Kalau
perbandingannya. Jadi nanti kita ada perbandingan, ada tidak lelah, agak lelah, lelah, lelah sekali. Jadi kalau nggak lelah 0 sampai 7, sampai dengan lelah sekali 22 sampai 30. Jadi pertanyaan 1 sampai dengan 10 itu menunjukkan pelemahan kegiatan, 11 sampai 20 menunjukkan pelemahan motivasi, dan 21 sampai 30 menggambarkan kelelahan fisik akibat keadaan umum. Jadi teman-teman nanti coba isi ya. Hari ini teman-teman mengalami kelelahan atau enggak. Jadi sama ya seperti tugas yang tadi, ini ditulis tangan, nanti difoto, di-upload di Google Classroom. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. See you.